Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang hadir bersama-sama di gereja dan juga yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita mulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 4 dan 5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah.
hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita dengar janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Allah, epistel dalam ibadah minggu kita sore hari ini tertulis di kitab Yosua pasal 1 ayat 5 sampai dengan 8. Kita membacanya secara responsoria.
Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Minggu Jubilate 25 April 2022.
2021. Topik minggu, menuruti perintah Tuhan. 01. Si tua memasuki masa pensiun. Di hari Minggu ini, tanggal 25 April 2021, di ibadah pukul 10 WIB, telah melaksanakan pemberangkatan Inang Situa Delvia Boru Napitupulu memasuki pensiun sebagai majelis. Kita akan memberikan persembahan ke depan altar setelah khotbah. Marilah kita memberikan dengan sukacita. Setelah ibadah dilanjutkan, dimohon kepada jemaat untuk memberikan persembahan tersebut dengan sukacita. Persembahan kita akan lakukan persembahan pertama, kedua dan ketiga sekaligus. 02. Baptisan kudus. Gereja akan mengadakan baptisan kudus pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 di ibadah pukul 10 WIB. Bagi jemaat yang ingin anaknya dibaptis agar mendaftar pada hari Kamis 29 April 2021 pukul 17 WIB dengan membawa surat pengantar dari situa wilayah, fotokopi akta nikah, dan fotokopi akta lahir. 03. Jadwal perayaan Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan Hari Pentakosta dapat kita baca di Warta Jemaat. Dimohon kehadiran semua jemaat pada ibadah tersebut. 04. Pertangyangan wilayah. Yang menjadi tuan rumah atau wilayah yang hadir di gereja untuk tanggal 30 April 2021 adalah wilayah 17. Dihimbau bagi kita seluruh warga jemaat agar mengikuti pertanyaan tersebut baik langsung dan live streaming. 05. Gerakan Rp1.000 melunasi hutang HKBP ke dana pensiun HKBP. 1. Sesuai surat dari Eporus HKBP tanggal 9 Maret 2021 nomor 367 garis miring C04 garis miring 3 garis miring 2021 tentang permohonan bantuan untuk pelunasan hutang HKBP ke dana pensiun HKBP. Dimohon perhatian kita agar sudi memberi dan mendukung gerakan Rp1.000. 2. Pelaksanaan gerakan Rp1.000 dengan cara sebagai berikut. A. Mengirimkan langsung ke rekening Bank Mandiri dana pensiun nomor rekening 1000000777724. B. Bantuan dapat diberikan ke situa wilayah, kemudian oleh Bendahara Huria akan ditransfer ke rekening di atas. C. Memberikan sumbangan di kotak sumbangan yang disediakan di pintu gereja. D. Melalui QR kode dana pensiun HKBP yang di Warta Jemaat. Dimohon dukungan jemaat untuk gerakan Rp1.000 tersebut. 06. Dewan-dewan. 061. Dewan Koinonia. 061 1. Seksi Perempuan. A. Dalam rangka perayaan perempuan akan diadakan bakti sosial di hari Kamis 29 April 2021 pukul 14 WIB di lingkungan gereja. B. Jadwal sermon punguan perempuan dan inahana bulan Mei sampai Juni 2021
dapat dibaca di warta jemaat yang ada pada kita. 0612 Seksi Naposobulung. Sermon Naposobulung setiap hari Sabtu pukul 18 WIB di ruang ibadah. Dimohon kehadiran semua Naposobulung pada sermon tersebut. 0613 Seksi Remaja. Kelas pengajaran remaja akan dilaksanakan setiap hari Minggu jam 9 sampai jam 10 WIB via Zoom atau kelas online. Dimohon kepada setiap remaja yang berusia 13 sampai 17 tahun agar dapat mengikuti kelas belajar tersebut. 0614 Seksi Lansia. Sermon lansia di bulan Mei akan diadakan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 pukul 10 WIB di ruang serbaguna gereja. Dimohon kehadiran semua lansia pada sermon tersebut. 06.2 Dewan Marturia. 06.2.1 Seksi Sending. Seksi Sending mengadakan kegiatan doa bersama setiap hari Senin pukul 19 WIB. Dimohon kepada jemaat mengikuti kegiatan doa bersama tersebut. 07 Panitia Jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu. A. Dimohon kepada semua ruas HKBP Pasar Minggu yang belum mendapatkan buku sejarah 50 tahun HKBP Pasar Minggu yang berjudul Mutiha Naarga dapat diminta ke ketua wilayah masing-masing. B. Dilampirkan data final dana spontanitas lelang ucapan selamat silua wilayah dan simpatisan. 08 Pernikahan. 08.1 Pengumuman pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Yanto Sepan Tampubolon, putra dari Bapak Jan Peter Tampubolon almarhum, dengan Ibu Kafmi Boru Simarmata. Alamat Jalan Kaca Jendela 2, RT 01 RW 03 nomor 20 Rawajati Pasar Minggu, wilayah 9. Anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, dengan Diana Aryani Boru Hutapea, putri dari Bapak Luhut Demar Hutapea, dengan Ibu Rita Rosmawati Boru Siregar. Alamat Kebagusan Wates RT 95 RW 04 Kebagusan. Anggota Jemaat HKBP Serengseng Sawah, Resort Serengseng Sawah. Pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu 8 Mei 2021 pukul 9 WIB di Gereja HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. 09 Jemaat yang berulang tahun. Majelis HKBP Pasar Minggu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran bagi Jemaat HKBP Pasar Minggu dari tanggal 25 April sampai dengan 1 Mei 2021. Nama-nama ada di warta jemaat. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun adalah, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Jadwal pemakaian ruang serbaguna dapat dibaca di warta jemaat yang ada pada kita. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Dan persembahan, kembali kami sampaikan bahwa persembahan kita untuk yang pertama adalah
1A, 1B, dan 2B, 3 kantong sekaligus. Mari kita bernyanyi. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah
yang melampaui segala akal pikiran. Itulah hendaknya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, selamat hari Minggu bagi saudara yang hadir di gereja ini, dan selamat hari Minggu bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini dari rumah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom. Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal 3 dimulai dengan ayat 19 sampai dengan ayat 24. Saya baca bagi saudara-saudara. Saudara-saudara bisa mendengarkan dan memperhatikan Alkitab masing-masing. Keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Ayat yang terakhir, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian pembacaan daripada firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang kita sama-sama dengar ini adalah perintah Tuhan supaya kita saling mengasihi, supaya kita hidup di dalam Kristus. Bagaimana manusia di zaman milenial ini, di zaman now, menuruti perintah Tuhan. Seperti yang kita dengarkan tadi di epistel, dari epistel Yosua 1 ayat 5 sampai 8. Tuhan
memerintahkan umat pilihannya Israel supaya menuruti perintah Tuhan. Dan kalau mereka menuruti perintah Tuhan, Tuhan berjanji akan menyertai bangsa itu, akan membuat mereka yang menuruti perintahnya sukses, beruntung, bukan maksudnya buntung, tapi beruntung, punya laba. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, siapa yang menuruti perintah Tuhan tidak akan kekurangan. Amin. Tidak akan kekurangan orang yang menuruti perintah Tuhan. Tapi seringkali kita sulit membedakan antara perintah Tuhan dan janji Tuhan. Kita terkadang selalu ingin mengklaim janji Tuhan, sedangkan perintahnya tidak kita laksanakan. Makanya ada lagu, janjimu gimana itu? Seperti fajar pagi hari, atau bahasa Bataknya pada nauli hodang hulu pahon. Sepertinya atau seolah-olah Tuhan lupa janji, padahal Tuhan tidak pernah lupa janji. Amin. Tuhan gak pernah lupa janji. Tuhan pasti akan menepati janjinya. Manusia yang sering lupa janji atau tidak melaksanakan perintah Tuhan. Oleh karena itulah yang mau diingatkan oleh firman Tuhan pada sore hari ini, supaya kita hidup di dalam kasih setia Tuhan. Kita lihat dulu dari nats yang kita baca tadi, apa saja yang kamu minta pasti kamu menerimanya kalau kamu menuruti perintahku. Kita buka dulu Matius 21 ayat 22. Mari kita buka Matius 21 ayat 22. Jadi kalau kita menuruti perintah Tuhan, kalau kita mempercayai perintahnya, apa saja yang kita minta pasti akan diberikannya. Itu Matius 21 ayat 22. Oleh karena itu, mari kita gemar menuruti perintahnya. Jangan anggap perintah Tuhan itu sesuatu yang berat. Jangan anggap perintah Tuhan itu sesuatu yang berat. Bisakah manusia melakukan perintah Tuhan? Sekali lagi dulu. Bisakah manusia melakukan perintah Tuhan? Jawabannya pasti bisa. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang benar. Tidak memberikan perintah yang tidak bisa manusia lakukan. Jangan mencuri, perintah Tuhan atau enggak? Bisakah manusia enggak mencuri? Besok nasi bom. Berarti ada rencana mau mencuri. Itu perintah Tuhan. Jangan berbohong katanya, perintah Tuhan. Apa susahnya kalau kita hidup di dalam Kristus? Hiduplah di dalam Kristus, maka itu tidak susah, tidak berat. Karena kekuatan kita ada dalam Tuhan. Mari kita baca dulu yang tadi, Matius 21 ayat 22. Mari kita baca.
Itu perintah Tuhan dan janji Tuhan juga. Apa saja yang kamu minta. Tuhan juga Bapak Ibu memberikan perintah baru. Perintah baru itu ialah supaya kita saling mengasihi. Kasih itu tidak dengan kata-kata, tapi kasih itu dengan perbuatan. Apa kasih itu? Kasih itu sabar. Ia tidak cemburu. Ia tidak membalaskan yang jahat. Jadi kasih itu sabar, panjang sabar. Katanya orang Jawa lebih panjang sabar daripada orang Batak. Kalau kaki orang Jawa kena injak, apa katanya? Mas, tolong kaki saya. Masih saya pakai ini kaki saya, katanya. Panjang sabar kan? Tapi kalau kaki orang Batak diinjak atau keinjak, apa katanya? Langsung keluar kata-kata dari Ragunan. Jadi kasih itu panjang sabar. Panjang sabar, bukan tinggi sabar, ya kan? Bukan tinggi sabar, tapi panjang sabar. Tidak pemarah, walaupun bisa marah. Amin. Apa bedanya pemarah dan marah? Itu sifat, ya kan? Itu sifat. Kalau pemarah itu sifat. Uring-uringan, pemarah. Jadi karena itu perintah baru dari Tuhan supaya kita saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Ini juga perlu kita lihat. Biar ada gunanya kita bawa Alkitab ke gereja. Enggak hanya pajangan di mobil, di rumah, ataupun di angkutan umum, ataupun di bagasi motor. Jadi perintah baru sana, Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepadamu, kata Tuhan, supaya saling mengasihi. Sekali lagi, kasih itu tidak hanya kata-kata, tapi perbuatan. Kalau keinjak kakinya tadi gimana? Panjang sabar atau tinggi sabar? Panjang sabar. Marah boleh, asal jangan pemarah. Firman Tuhan berkata, janganlah sampai pada matahari marahmu tidak surut atau berlalu. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita ke gereja, ini saya tanya dulu. Kalau ke gereja ketinggalan HP, gimana? Balik ke rumah atau enggak? Kalau ketinggalan HP, biasanya balik. Tapi kalau ketinggalan Alkitab, mau ke gereja, biasanya balik atau lanjut? Biasanya lanjutkan. Kalau ke bandara, suka terlambat atau enggak? Enggak mau terlambat. Kalau ke gereja masih suka. Kenapa itu? Mana lebih jauh? Dari rumah ke bandara atau dari rumah ke gereja? Basona sesi bomu. Mana lebih jauh? Dari rumah ke bandara atau dari rumah ke gereja? Ke bandara.
Tapi ke bandara biasanya nggak mau terlambat. Tapi kalau ke gereja masih suka. Kenapa itu? Konsep nilai. Lebih cinta uang daripada cinta Yesus. Masih lebih mencintai uang daripada mencintai Yesus. Jadi firman Tuhan ini mengajak kita supaya kita semakin menyadari. Amin. Supaya kita semakin menyadari bahwa segala sesuatu dari Dia dan akan kembali kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Ini juga kita lihat supaya kita enggak hanya duduk manis di tempat duduk kita. Apalagi keluar yang bawa buku catatan, bawa pulpen, tulis. Roma 11 tadi ayat 36. Segala sesuatu dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau kita menyadari ini, maka kita tidak akan mau terlambat ke gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hidup ini adalah kesempatan. Ini sudah lagu lama. Hidup ini adalah kesempatan yang harus kita pergunakan. Ada yang main HP terus sampai matanya merah. Banyak sekarang ini anak-anak masih umur 20 sudah pakai kacamata tebal. Saya sudah 54 belum pakai kacamata karena memang saya sengaja membatasi pemakaian HP, walaupun saya mau juga. Tapi sekarang banyak yang hidup ini adalah kesempatan, seperti kita ngomong tadi, tidak mengingat itu sampai matanya merah. Hati-hati kau, saya bilang, jangan sampai biji matamu jatuh ke lantai. Ah, mana mungkin itu Pak, katanya. Iya kan? Ya, tapi tidak mungkin pun. Tapi kau sudah begini, melihat mobil kalau menyetir, kalau kacamatamu ketinggalan. Jadi sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk memuliakan Kristus, bukan untuk menyenangkan diri kita. Amin. Hidup kita untuk memuliakan Kristus atau menyenangkan diri kita? Sama nasibmu. Sekali lagi, hidup kita untuk memuliakan Kristus atau menyenangkan diri kita? Puji Tuhan. Jangan hanya untuk menyenangkan diri kita. Pasonak-sonakon rohata. Oleh karena itu, persembahkanlah hidupmu untuk Tuhan. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Roma 12 ayat 1. Muliakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hidup dalam kasih. Pernah seorang laki-laki dan perempuan saking kasihnya, istrinya kerja di Sukabumi, suaminya di Tangerang. Saya jemput ya Dek, katanya. Jauh itu, katanya, berpacaran. Gak apa-apa, saya jemput.
roh Tuhan menyala-nyala pada aku, kata pacarnya. Jemput. Hidup dalam kasih. Jemput. Sampai ke rumah udah jam 1. Sudah berkeluarga 5 tahun. Datang istrinya. Pak, jemput ya, katanya. Apa kata suaminya? Otakmu nggak ada ya, katanya. Padahal hanya 8 kilo karena istrinya aktif di gereja. Otakmu nggak ada ya? Kau suruh aku jemput, aku baru pulang dari kerja. Berarti kasih itu pura-pura. Kasih itu enggak murni, munafik. Oleh karena itu, kasih yang diajarkan oleh Kristus di sini adalah kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna. Ada lagunya kan? Kasih yang sempurna. Jangan yang berpura-pura. Jemput. Sebagaimana dulu waktu pacaran begitu jauh dari Tangerang ke Sukabumi. Ini cuma 8 kilo. Tapi firman Tuhan berkata, hiduplah dalam kasih. Karena kasih itu, sekali lagi 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saudara-saudara, nama minggu kita adalah nama Minggu Jubilate. Jubilate. Ini sudah beberapa kali kita khotbahkan dari jubil. Jubil. Artinya bersorak-sorak. Bersorak-soraklah bagi Tuhan. Karena Tuhan membebaskan kita dari dosa kita, membebaskan kita dari penyakit kita, membebaskan kita dari ketakutan, membebaskan kita dari kesengsaraan. Oleh karena itu nama minggu kita Jubilate. Kita harus bersorak-sorak. Sorak-sorak kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Tapi masih banyak yang mengeluh. Masih ada yang mengeluh. Mengeluh terus. Bersorak-sorak enggak pernah. Apa yang dikeluhkan? Firman Tuhan berkata, Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Unang mahol so kamu agi aha. Kita buka sekali lagi. Filipi 4 ayat 6. Jangan mengeluh. Mengeluh. Filipi 4 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Bahasa Batakna, unang holso kamu agi aha. Tetapi nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan mengeluh. Kerjakan aja kerjamu. Siapkan skripsimu. Siapkan tugasmu. Jangan mengeluh. Amin. Jangan mengeluh. Bisakah ngeluh-ngeluh bikin pekerjaan kita tuntas? Enggak bisa. Ala nata kerja teh. Karena kita kerjakan. Jadi kerjakanlah. Bapak Ibu saudara,
kesaksian seorang ibu tentang COVID-19. Seorang ibu bersaksi yang sudah sembuh dari COVID-19. Apa kesaksiannya? Bahwasanya dia diselamatkan Kristus dari penyakit yang berbahaya itu. Membuat dia semakin dekat kepada Tuhan. India baru-baru ini kena serangan COVID, 3.000 meninggal karena kebablasan. Kita masih terus protokol kesehatan. Amin. Jangan apa namanya itu, kita anggar jago atau merasa sehat atau merasa kuat. Tapi seperti kesaksian ibu itu yang saya bilang tadi, yang sudah sembuh, Kristus yang menyelamatkan dia sehingga dia sembuh. Jadi kita pun dikatakan Tuhan, Yesaya 41 ayat 10, jangan takut. Apa ini Pak Pendeta bilang jangan takut katanya? Bukan aku yang bilang. Yesaya 41 ayat 10 yang bilang. Jangan takut. Lihat itu, lihat Bapak Ibu. Yesaya 41 ayat 10, lihat bereng kamu teh. Kalau rajin baca Alkitab, buka Alkitab itu anti stroke. Jadi kalau mau enggak stroke, rajin ini, apa namanya ini, buka Alkitab. Yesaya 41 ayat 10. Ada dibilang situ jangan takut? Ada atau enggak? Ada. Ya, jangan takut. Tapi bukan maksudnya jangan takut itu kebablasan, bukan. Prokes juga itu, jangan takut itu. Berdisiplin, percaya, yakin. Banyak lagi. Wahyu 2 ayat 10, jangan takut. Banyak di Alkitab ini. Supaya kita jangan takut. Bukan malah supaya kita takut. Dan bukan untuk menakut-nakuti kita, tapi supaya kita semakin yakin dengan kebesaran Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, sudahkah perintah Allah kita patuhi? Sekali lagi, sudahkah perintah Allah kita patuhi? Mari kita patuhi perintahnya. Perintah kasih-Nya patuhilah, jangan kau lupa Ia serta. Kidung Jemaat. Perintah kasih-Nya patuhilah, jangan lupakan Tuhan. Mulung ada apa tajah aja nak ini. Yesaya 41 ayat 10, jangan takut. 1, 2 ya. Amin. Puji Tuhan, sudah dibaca firman Tuhan. Karena untuk bertumbuh adalah
Read the Bible. Kalau orang yang membaca firman Tuhan akan bertumbuh. Jadi read the Bible, baca Alkitab. Jangan malas. Karena firman Tuhan itulah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan. Firman Tuhan itu kekuatan kita. Tidak ada kekuatan kita yang kekal. Di dunia ini semua berlalu. Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Tidak ada yang kekal di dunia ini, hanya firman Tuhan yang kekal. Kerajaan manusia tidak ada yang kekal. Kekayaan juga, jabatan juga, presiden juga ganti, kapolri juga ganti, gubernur juga. Tapi Tuhan gak pernah ganti. Epurus juga ganti, pendeta juga ganti. Tapi Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Hanya ini yang bisa kita bikin sandaran kita. Kalau saya bersandar kepada orang kaya, bangkrut orang kaya itu kemana saya? Kalau saya bersandar kepada jenderal, pensiun jenderal itu kemana saya? Kalau saya bersandar kepada DPR, tidak terpilih lagi nanti dia periode berikutnya, kemana saya? Tapi kalau kita bersandar kepada Kristus, kita akan diberkati. Amin. Amin. Bersandarlah kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada manusia. Diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan. Hatani debatara mana dokon. Mazmur 118 ayat 8. Ini merupakan ayat tengah Alkitab. Mazmur 118 ayat 8, ayat tengah mon. Inilah ayat tengah antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Apa kata di sana? Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Yang saya terangkan tadi. Kalau saya berlindung kepada orang kaya gulung tikar, kemana saya? Kalau saya berlindung kepada jenderal, pensiun jenderal itu kemana saya? Oleh karena itu Tuhan menyatakan firman-Nya, Mazmur 118 ayat 8, yang merupakan ayat tengah Alkitab antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Udah saya terang tadi, manusia lewat, tapi Tuhan kekal. Oleh sebab itulah Bapak Ibu, mari kita berlindung kepada Tuhan. Saya juga berlindung kepada Tuhan. Saya menjalani kependetaan saya 25 tahun. Kami tidak pernah pendeta resort di tempat yang wah, tidak pernah. Tapi kami terus berlindung kepada Tuhan. Akhirnya kami mendapatkan kasih karunia-Nya. Orang bilang, kayaknya biasa-biasa saja itu pendeta terus. Ya memang biasa-biasa saja, tapi kasih karunia itu luar biasa. Amin. Kasih karunia Tuhan maksudnya. Jadi oleh karena itu, mari kita pegang itu tadi. Nanti di kamar kita bikin itu. Dan jika ada kesempatan kita lukis di kamar kita. Mazmur 118 ayat 8. Lukis nanti di ruang tamumu Bapak Ibu ataupun di kamarmu. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Tuhan sudah terbukti, manusia lewat, berlalu, gak ada lagi tinggal nama. Allah yang kau Tuhani kekal sampai selama-lamanya.
Mari kita menuruti perintah Tuhan, kita bersyukur. Amin. Jangan ngeluh. Pergi ke rumah sakit sekarang, tapi nggak bisa kan, dilarang. Tapi waktu sebelum COVID kita ke rumah sakit, wah, umur 30, 40, supaya bisa bernapas harus bayar sekian ratus ribu per hari, dipasang pakai apa namanya itu Bapak Ibu, oksigen. Asabui marhosa-hosa, kalau marhosa-hosa RPT bayar sekian oksigen. Kita bernapas bayar sama siapa? Sama Tuhan, sama Pak Camat enggak ada. Jadi oleh karena itu bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan baik. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jangan lagi terlambat datang ke gereja. Saya selalu bilang sama anak saya, kalau ke tempat kerja kau mungkin tidak mau kau terlambat, karena yang apa namanya itu, potong gaji. Tapi kalau ke gereja mungkin masih mau. Padahal Roma 11 ayat 36 tadi, segala sesuatu dari Dia, bagi Dialah kemuliaan, semua dari Dia. Pernah saya ke suatu rumah, waktu saya masih di Medan, saya lihat foto wisuda 3 berbaris. Ini kerja di mana, Amang? Oh, itu belum kerja, Mang, sudah 5 tahun tamat. Ini yang tengah, oh itu juga belum kerja, sudah 3 tahun. Yang ini, itu juga belum kerja, baru 1 tahun tamat. Berjejer foto wisuda, tapi belum bekerja. Kembali tadi Roma 11 ayat 36, segala sesuatu dari Dia dan akan kembali kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yakinkah kita akan hal itu? Segala sesuatu dari Tuhan, pekerjaan dari Tuhan, berkat dari Tuhan, dari Joshua yang dibacakan tadi di sini. Kalau kau tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, engkau akan beruntung, kata Tuhan. Beruntung, bukan buntung. Oleh karena itu, diberkati Tuhanlah kita semuanya. Kita masih terus menjalani hari-hari kita dengan pandemi COVID-19. Kita enggak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi kita yakin bahwa tangan Tuhan sedang merendah. Ada lagunya kan? Tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan merendah untuk menolong kita. Tangan Tuhan tidak jauh. Jadi kita jalani ajalah dengan penuh keyakinan. Ngataja hanakingan. Yesaya 40 ayat 10 baik terdana. Jangan takut kene sih. Bukan saya yang bilang itu, Tuhan yang bilang jangan takut. Ya, jangan kita takut lagi. Sudah diingatkan kita. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang menjaga kita. Bisakah kita menjaga diri kita, Bapak Ibu? Bodohmu menjaga dirimu? Tidak bisa. Siapa yang menjaga kita? Tuhan.
anak saya antar pagi-pagi kerja sampai terminal mau ke Tanjung Priok, bisa saya jaga dia mulai dari busway sampai ke Tanjung Priok? Tidak bisa saya jaga. Siapa yang menjaga dia? Kristus yang menjaganya. Amin. Kita pun tidak bisa kita jaga diri kita, anak kita pun tidak bisa kita jaga, orang tua kita pun tidak bisa kita jaga. Siapa yang menjaga itu? Kristus yang menjaga. Porsia maita. Yakinlah tangan Tuhan sedang merendah. Lakukan perintahnya, kita akan diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan di sore hari ini jemaat-Mu datang ke rumah-Mu untuk mengisi firman-Mu ke dalam kehidupan kami, supaya kami kuat menghadapi hidup ini yang banyak ragam coraknya. Kuatkanlah kami, teguhkanlah kami. Hanya Kaulah penolong kami yang setia. Berkatilah anak-anak-Mu yang akan bekerja besok. Berkati juga anak-anak-Mu yang kuliah online. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyalahgunakan waktu, tapi mempergunakannya demi masa depan mereka masing-masing. Berkatilah para orang tua, berikanlah kepada orang tua panjang umur, sehat badan, berkat yang berlimpah-limpah untuk membiayai kebutuhan daripada anak-anak yang Kau titipkan bagi keluarga yang mengalami sakit penyakit, sakit seluruh badan, kepalanya juga pusing. Tolong Tuhan, jamah, sembuhkan, supaya jemaat-Mu tidak ada yang mengalami sakit penyakit. Berkatilah jemaat-Mu yang mau mengadakan pesta pernikahan, pesta adat. Berkati Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang akan bekerja esok. Kuatkan mereka, tambahkan kesehatan imun tubuh menghadapi pandemi COVID-19, supaya kami tidak fokus kepada COVID-19, tapi fokus kepada Kristus yang menjaga kami dengan menerapkan protokol kesehatan di dalam hidup dan kehidupan kami. Berkati pemerintah kami yang terus berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada segenap lapisan masyarakat. Jauhkan dari pejabat-pejabat dan juga masyarakat kejahatan, korupsi, anarkis, penipuan, dan yang namanya jahat. Dijauhkan kiranya dari kami. Jauhkan bencana, jauhkan malapetaka. Kiranya kapal yang tenggelam, yang belum ditemukan,
berilah kepada petugas aparat kekuatan, kepintaran, hikmat untuk mengakhiri pemburuan pencarian itu. Pesawat-pesawat yang akan berangkat, bus yang akan berangkat, kereta yang akan berangkat, Kau jaga semuanya Tuhan. Jauhkan dari tabrakan, hindarkan, supaya semuanya berjalan dengan lancar, sehingga pemerintah kami, rakyat semakin sejahtera, bahu-membahu untuk membenahi bangsa ini. Berkatilah gerejamu ini, supaya gerejamu ini menjadi pancaran kasih, pancaran berkat bagi seluruh jemaat, seluruh majelis, di mana sebentar lagi jemaatmu akan pulang dari gereja ini membawa firman kehidupan ke dalam kehidupan mereka. Sertai tuntunlah mereka di perjalanan, supaya tiba di rumah dengan tidak kurang sesuatu apapun, dengan kebahagiaan, dengan rasa syukur menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kudus dan
Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan engkau dengan damai sejahtera. Amin.